Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salim alaihi wa alaihi. Kami dari kelompok 1 kelas 9D ingin menjelaskan pengertian dari Wali Songo dan proses dakwah Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Wali Songo atau Wali Sanga adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia pada abad ke-14. Wali Songo berasal dari kata wali yang artinya orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata sanga artinya nomor 9. Era Wali Songo mengakhiri penguasaan kebudayaan Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara dan digantikan dengan kebudayaan Islam. Wali Songo adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Peranan mereka sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung membuat Wali Songo ini lebih banyak disebut berbanding dengan ulama yang lain. Dan kali ini kelompok 1 akan menjelaskan sedikitnya 2 dari 9 Wali Songo, berikut penjelasannya. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau juga dikenal sebagai Maulana Maghribi. Konon, Sunan Gresik dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bahkan, Sunan Gresik merupakan wali senior dan menjadi guru para wali Songo. Beliau merupakan keturunan Arab yang menempuh perjalanan ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Ia juga anak dari seorang ulama Persia, yaitu Maulana Muhammad Jumadil Kubro. Berbagai sumber menyatakan jika Sunan Gresik dilahirkan di Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Sunan Gresik tiba di Nusantara sekitar 1404 dari Champa, yang sekarang menjadi Vietnam, dan meninggal di Gresik pada 1419. Makamnya berada di desa Gapura Wetan. Dan jalan menuju makam Sunan Gresik tersebut diberi nama Jalan Malik Ibrahim. Sunan Gresik tiba di Tanah Jawa tepatnya di Desa Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kemudian menetap dan berdakwah ke masyarakat. Ia berdakwah dengan cara bergaul bersama anak negeri, berbudi bahasa lembut, ramah tamah, dan berakhlak tinggi. Ia juga mendirikan pesantren yang merupakan tempat pendidikan agama Islam guna menggembleng para siswa sebagai kader mubalik Islam pada masa mendatang. Selain berdakwah, ia juga memulai usaha dagang di Desa Romo yang dulunya dikenal sebagai kota dagang. Dengan menawarkan barang dagangannya, Sunan Gresik ingin mempelajari bahasa daerah dari penduduk di desa itu, guna mempermudah komunikasi dengan penduduk setempat dalam rangka dakwah Islamiyah. Selain itu, Sunan Gresik juga aktif dalam membantu masyarakat lewat pengobatan gratis. Sebagai tabib, ia pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Champa. Setelah 2 tahun Sunan Gresik menyebarkan Islam, baik lewat perdagangan maupun berdakwah, dari satu tempat ke tempat yang lain, nama Sunan Gresik sudah terkenal di antara bangsawan dan pembesar di lingkungan kerajaan Majapahit. Selama Sunan Gresik mendakwakan Islam di Tanah Jawa, ada beberapa strategi dakwahnya yang patut kita teladani untuk dijadikan sebagai salah satu contoh strategi dalam berdakwah di masa sekarang. Di antaranya adalah mendirikan pondok pesantren, masjid, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan baik, serta menunjukkan tutur kata dan tingkah laku yang sopan di hadapan semua masyarakat. Sebagai orang pertama yang merintis penyebaran Islam di Pulau Jawa, maka masalah yang dihadapi pun cukup berat. Baik tidak, ia harus menghadapi masyarakat yang mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Namun, Sunan Gresik tidak berputus asa. Ia tetap bersabar dan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara bertahap. Adapun usaha yang dilakukan beliau dalam mendekati masyarakat, yakni dengan membantu masyarakat dalam bidang pertanian. Berkat kepandaiannya dalam mendekati masyarakat itu pula, akhirnya perlahan demi perlahan masyarakat mau menerima ajaran Islam. Terakhir, strategi dakwah yang dilakukan beliau adalah dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh. Setelah menyelesaikan misi dakwahnya di daerah Gresik dengan meninggalkan sejumlah peninggalan seperti pondok pesantren, masjid, dan sebagainya. Ke profil Sunan berikutnya yaitu Sunan Ampel, salah satu tokoh Wali Songo yang turut menyebarkan ajaran Islam di Jawa ialah Sunan Ampel atau Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat.
Ia merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Ampel lahir di Champa, Kamboja pada 1401. Dia adalah keponakan dari Raja Majapahit. Dalam buku berjudul Sunan Ampel, oleh Yoyo Rahayu Basuki, kakak dari ibu Sunan Ampel bernama Dewi Sasmitra Putri, yakni seorang permasyuri Prabu Kertawijaya atau Brawijaya. Di tahun 1443, Sunan Ampel bersama saudaranya Ali Musada dan sepupunya Raden Gurereh menginjakan kaki di Pulau Jawa dan menetap di Tuban. Kemudian ia ke Kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya Dewi Sasmita Putri. Selanjutnya, Sunan Ampel berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Kerajaan Majapahit yang saat itu sedang dalam masa kelam. Hal ini karena kehidupan para adipati dan staf kerajaan yang suka bermewah-mewahan dan berpesta sehingga membuat Prabu Brawijaya sedih karena kerajaan yang menjadi kacau. Dalam praktiknya yang menyebarkan ajaran agama Islam dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, Sunan Ampel pun berhasil mengatasi situasi di Kerajaan Majapahit. Ia menyadarkan dan juga mendidik kepada bangsawan dan adipati kerajaan ke jalan kebaikan. Selanjutnya, Sunan Ampel melanjutkan dakwahnya ke masyarakat sekitar. Ketika ia menyusuri desa, Sunan Ampel menemukan tempat kosong dan membangun masjid di lokasi tersebut sebagai tempat ibadah dan juga dakwah. Ia juga membangun pesantren. Kini, daerah tersebut dikenal dengan nama Ampel Denta. Sunan Ampel dikenal dengan dakwahnya yang singkat dan cepat dan menganut konsep limomoh, yang artinya tidak melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu 1. Moh main, tidak mau berjudi. 2. Moh ngombe, tidak mau mabuk. 3. Moh maling, tidak mau mencuri. 4. Moh madat, tidak mau menghisap candu. Dan yang kelima, moh madon, tidak mau berzina. Sekian dari video materi kami tentang Sunan Gresik. Dari penjelasan kami di atas, bisa disimpulkan bahwa Wali Songo mendapati peran yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dengan itu, kita, selaku penerusnya, jangan pernah berhenti untuk melanjutkan jejak mereka dengan terus belajar dan belajar. Dan, ada beberapa fakta menarik tentang Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Ternyata, Sunan Gresik memiliki 3 istri dan 8 anak. Istri pertamanya bernama Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel atau Raja Champa. Mereka memiliki 2 anak yang bernama Maulana Mukparoh dan Syarifah Sarah. Istri keduanya bernama Siti Maryam binti Syekh Subakir. Mereka memiliki 4 anak yang bernama Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur, dan Ahmad. Sedangkan istri ketiganya bernama Wan Jamilah binti Ibrahim Jainuddin. Mereka memiliki 2 anak yang bernama Abbas dan Yusuf. Sunan Gresik pun memiliki kesaktian atau sering disebut dengan karomah. Karomah itu adalah beliau bisa merubah beras menjadi pasir. Konon, pada saat itu ada sebuah rumah saudagar kaya yang pemiliknya sangat kikir. Hal itu menjadikan Sunan Gresik geram. Akhirnya, beliau mengubah seluruh berasnya menjadi tumpukan pasir. Bukan hanya itu, Sunan Gresik pun memiliki karomah untuk menurunkan hujan. Sedangkan Sunan Ampel sendiri memiliki 2 istri dan 7 anak. Istri pertamanya bernama Dewi Karimah dan mereka memiliki 2 anak. Sedangkan istri keduanya bernama Chandrawati. Mereka memiliki 5 anak.
Sunan Ampel juga memiliki karomah. Salah satu contoh karomah yang sering kita dengar adalah beliau dapat menghirupkan roh yang sudah meninggal. Karomah tersebut dibuktikan pada saat salah satu santri Sunan Ampel meninggal dunia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.